Berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog Hari Ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, jumpa lagi dengan saya Mega Laksana dalam program Talk Show Business Talk bersama Coach dari Bara Coaching Indonesia. Temukan solusi bisnis bersama para coach dari Bara Coaching dengan menghubungi nomor 0317390666 0317390666. Talk Show Business Talk ini disiarkan juga di YouTube Live kami, yakni LPPL Suara Sidoarjo Live, dan disiarkan juga bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, ada RGR Tulungagung, RSAL Nganjuk, Praja Angkasa Trenggalek. Bagi sahabat yang ingin bergabung bersama kami di program Business Talk, sahabat bisa berkonsultasi atau bertanya langsung melalui chat di YouTube Live kami atau hubungi di nomor redaksi kami atau WhatsApp kami di 0811309109 0811309109. Tema kali ini yang akan kita bahas yakni mengenai butuh motivasi atau emang males ya. Yang bersama narasumber kita yakni Coach Hamri Rusli dari Bara Coach Indonesia. Nah, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ya. Ini sudah join bersama kami ini ada Coach Hamri. Selamat pagi Mbak Mega. Selamat pagi Coach. Apa kabar nih Coach hari ini? Syukur sehat-sehat. Segar, waras. Iya, kalau berbicara mengenai tema hari ini ya, butuh motivasi atau emang males, ini saya juga butuh motivasi nih. Mungkin dari Coach Hamri bisa memberikan motivasi kepada saya dan juga sahabat Jawa Timur yang lagi bergabung di Talk Show Business Talk ini. Nah, ya ngomongin di antara 1001 pebisnis, jika ditanya kenapa kok tidak melakukan ini, jawabannya adalah karena tim kami kurang motivasi, tim kami kurang semangat, tim kami kurang bergairah, kurang mampu untuk menaikkan effortnya. Nah, ini gimana nih Coach? Apakah betul pebisnis itu masih butuh yang namanya motivasi? Ya, jadi ini sebetulnya kan yang saya luruskan sedikit ya, ke yang tidak termotivasi itu kan ownernya sebetulnya. Jadi karena gini loh, kalau kita kerja di perusahaan yang ownernya itu motivasi, kemudian sangat kuat sekali tujuannya, kemudian mau berkembang ke arah yang sudah jelas, maka timnya nggak mungkin dong nggak motivasi. Ya, jadi kalau kita lihat dari struktur bisnis, itu kan ownernya dulu, kepalanya dulu, the head of the snake, kepalanya dulu yang akan harus menentukan arah ekornya, kan begitu. Nah, kalau kita bicara motivasi, ini sebetulnya asal bahasanya itu movere ya, bahasa latinnya motivasi itu movere, movere, M-U-V-E-R-E ya, movere itu move. To move, ya. Jadi masalah motivasi ini masalah bergerak. Kalau kita bilang nggak punya motivasi, berarti orang yang memang nggak mau bergerak, gitu kan? Jadi ownernya nggak mau bergerak. Dan sebetulnya ini terjadi di 1 tahun terakhir pandemi ini. Jadi sebelumnya sih nggak terlalu banyak, tapi sudah banyak kali saya ketemu dengan pengusaha di masa pandemi, mereka kehilangan motivasi. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat mereka nggak motivasi? Mereka ini nggak motivasi atau malas? Nah, bedakan ya. Jadi kalau kita itu malas, jadi definisi dulu. Pebisnis yang malas itu ada nggak? Ada ya. Pebisnis yang malas itu atau malas bergerak itulah karena memang dia sudah tahu tujuannya apa, sudah tahu goalnya apa, sudah tahu bahkan caranya bagaimana, tapi merasa, wis nantilah, nggak usah sekarang, besok juga bisa. Ini malas. Ya, jadi kalau tidak bergerak karena memang tidak ingin bergerak, karena sudah tahu tapi tidak mau bergerak menuju goalnya, maka itu yang disebut dengan malas.
Nah, kalau motivasi atau tidak termotivasi itu beda lagi. Tidak termotivasi itu karena dia tidak memiliki goal yang jelas, tidak mengerti caranya, atau sudah memiliki goal tapi belum tahu caranya. Ya, sehingga mereka merasa, ya saya butuh motivasi. Jadi kalau kita lihat, kebanyakan pengusaha, pebisnis, pelaku usaha itu bukan kurang motivasi, tapi kurang jelas goal-nya. Nah, ada beberapa yang males ya, tapi kita nggak usah bahas lah ya. Kalau males itu urusannya udah pribadi sekali ya, udah tahu goalnya, udah tahu caranya, ya tetap males. Itu ada masalah lain yang di luar teknis ya, tentu ya. Ada hal lain yang tidak bisa dipecahkan secara pribadi, atau mungkin memang orangnya memang malas gitu ya. Nah, kalau kurang motivasi ini sebetulnya saya percaya dia tidak memiliki goal atau tidak memiliki goal yang jelas, atau sudah memiliki goal tapi tidak tahu caranya. Jadi kalau kita melihat pengusaha yang tidak motivasi, berarti ya tugas kami sebagai coach adalah untuk membantu mereka mempunyai clarity. Ya, tidak memiliki goal itu berarti tidak memiliki clarity atau kejelasan goal. So you need to understand, once you have a goal, then you know where to go. Ya, sejelas itu ya, segampang itu, se-clear itu. Kalau goalnya jelas, maka kita tahu mesti kemana. Nah, yang kedua adalah kalau kita melihat orang sudah punya goal dan kemudian kesulitan mencapai goal sehingga mereka demotivasi, ya, jadi ini sudah punya motivasi, sudah bergerak menuju goalnya, tapi mereka mengalami namanya demotivasi, itu artinya kita sebagai pebisnis, ketika mencoba mencari jalan menuju goal itu, sepengetahuan kita mentok, ya. Jadi misalkan apa sih mentok itu, anak buahnya tidak bisa diatur, pakai cara A, cara B, cara C, nggak bisa dapat omset dengan cara penjualan katanya si konsultan A, katanya si motivator B, dicoba dua-dua, nggak dapat. Baca buku katanya, kemudian dicoba teknik di buku itu untuk menaikkan omset, nggak dapat juga. Akhirnya, bolah ya, kalau orang Surabaya bilang bolah, terserahlah ya. Nah, itu namanya demotivasi. Nah, jadi kalau kita melihat dari serangkaian cerita saya tadi, kita harus tahu dulu duduk perkaranya yang mana. Ya, apakah males? Yang hari ini kita nggak bahas karena terlalu panjang nanti, karena males itu jadi urusan psikologis. Atau mereka motivasi karena tidak punya goal, tidak ada motivasi karena tidak punya goal, atau tidak punya motivasi karena punya goal tapi nggak tahu caranya, atau terkesan terlalu sulit, atau demotivasi. Sudah pernah punya goal, sudah tahu caranya, minimal sudah paham caranya harusnya bagaimana, tapi ketika dilakukan, waduh sulit sekali ya, sehingga demotivasi. Nah, gitu Pak Mega ya. Jadi kita perlu clear dulu yang mana. Nah, para pendengar Suara Sidoarjo yang pagi ini mengikuti live talk show hari ini, kita mesti berani untuk mengevaluasi kita ini yang mana dari 3 sampai 4 varian tadi ya. Dari 3 sampai 4 varian tadi, kita tuh yang mana? Yang mana yang kita alami. Nah, karena setiap varian itu beda-beda pendekatannya. Ya, oke. Itulah, udah lu aja Pak Bu Mega. Oke, kalau dikatakan tadi butuh motivasi nih ya. Jika butuh motivasi apa yang sekiranya itu bisa dibutuhkan oleh pebisnis atau yang paling dibutuhkan oleh pebisnis? Ya, motivasi pertama ya tentu kalau tergantung ya. Kalau misalkan dia tidak tahu caranya, tentu dia akan belajar sama orang yang memiliki goal mirip sama atau selevel, kemudian mereka akan tanya, kalau kamu caranya bagaimana, gitu ya. Kalau dia tidak punya motivasi, tapi karena tidak punya goal, maka dia harus mencari orang yang memiliki goal tinggi sehingga ketularan untuk mendapatkan goal. Jadi motivasi itu muncul karena satu, people. Ya, people itu orang-orang yang di sekitar mereka. Ya, jadi ya kita bagi ada 5 hal yang membuat orang termotivasi. Yang pertama adalah saya bahas dulu people. Nah, ini langsung ya people. Orang seperti apa sih yang kita cari? Kalau saya tidak punya goal, maka saya cari orang. Sekali lagi, kita adalah orang-orang sesuai dengan yang kita hubungi atau kita silaturahmi ya. Kalau saya dekat dengan tukang sate, saya kena bau sate. Kalau saya dekat dengan tukang parfum, saya bau parfum ya. Kalau saya dekat dengan orang pinter bahasa Inggris, ya, lama-lama kita akan berbahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Prancis, tergantung bahasanya. Kalau kita dengar orang malas, ya kita dekat orang tidak punya motivasi, kita ikut tidak
termotivasi. Ya, jadi kalau kita lihat pertama bagaimana mendapatkan motivasi dari people. Itu kenapa teman-teman kita perlu melihat siapa. Kalau sekeliling kita itu orang-orang yang memang kaum rebahan gitu ya, kata zaman anak-anak sekarang, rebahan ya, tidak memiliki tujuan yang jelas ya, tentu kita ikut-ikutan nggak mau dong. Kenapa ya? Karena kita tidak ada contohnya. Manusia itu gampang nyontek kok ya. Jadi kalau kita itu didekatkan sama orang pinter pun lama-lama kita ikutan merasa pinter. Belum tentu pinter ya, merasa ya. Tapi bisa juga lama-lama tergerak untuk jadi pinter. Nah, jadi people. Jadi pertama, gimana cara dapat motivasi pertama? People. Tentukan dulu. Tapi harus jelas dulu ya duduk perkaranya. Apakah kita ini tidak tahu caranya? Maka bergaul dengan orang-orang yang sudah punya jalan menuju goal yang kita inginkan. Ya, ataukah kita tidak memiliki goal, maka kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki goal yang bagus, yang tinggi, yang inspiratif, ya, yang membuat kita menjadi wow, hebat ya. Kita ikuti channel-channel YouTube, kita ikuti Instagram yang memang membuat kita melihat, oh ada banyak orang yang punya goal seperti ini, gitu ya. Jadi jangan ikuti lambe turah semua ya, nanti jadinya ya lambe turah, gitu ya. Jadi kita ikuti channel-channel yang bermanfaat kepada masa depan kita. Nah, tapi kalau dimotivasi bagaimana? Sudah punya goalnya, sudah tahu caranya, jelalah. Ketika dijalani kok uangnya tenan toh iki bos. Ya, susah sekali ini, kenapa ini? Nah, itu biasanya salah satunya ya, Coach ya. Ya, itu make sense. Itu terjadi berkali-kali. Namanya bisnis karena memang gampang ya. Maka kita bergaul dengan orang-orang fighter, ya, orang-orang yang memang sulit. Ya, kenapa kok misalkan motivator yang namanya susah disebut, saya lupa, yang kaki yang nggak ada, tangannya cuma satu gitu ya, itu yang buntung gitu ya, tapi bisa menjadi miliarder, bisa berenang segala macam, padahal kaki tidak ada. Nah, itu kenapa kita bisa melihat orang seperti itu dan termotivasi? Karena kalau kita anggap hidup kita susah, apa artinya susahnya kita dibandingkan orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan? Kan nggak ada apa-apanya. Jadi itu cara kita untuk melihat people is the number one. Nomor satu obat motivasi itu bergaul dengan orang lain. Saya kalau cuma punya waktu 5 menit saya jelaskan ini ya, cuma satu sih cukup, yaitu people. Find the right people. Kalau Anda bergaul dengan orang yang salah, Anda pasti akan hancur. Pasti sudah. Tidak peduli seberapa pinter Anda, seberapa teguh iman Anda, pasti hancur. Ya, jadi kalau kita lihat kemarin yang teman-teman dia, saya dengan segala hormat ya, tidak mendiskreditkan profesi tertentu, tapi artis yang kena narkoba, itu karena bergaul dengan artis lain yang pakai narkoba. Gitu ya, saya tidak bilang bahwa artis pasti pakai narkoba ya, tapi saya mengatakan bahwa kan ini yang masuk berita minggu lalu itu sampai heboh, semuanya kaget. Ya gimana? Karena memang lingkungannya seperti itu. Jadi seberapa kuat pun iman kita, kalah lah. Manusia itu akan bergabung dengan atau menyelaraskan dengan lingkungannya, udah pasti itu. Jadi kalau apa obatnya supaya motivasi? Ya cari orang yang membantu kita termotivasi. Tapi jangan minta orang untuk ini perlu saya luruskan. Ngomongnya mesti pelan-pelan supaya jelas. Jangan cari orang untuk memotivasi kita. Itu berbeda dengan yang saya maksudkan. Kalau kita cari orang, saya tidak punya motivasi. Saya cari Mbak Mega. Mbak Mega, tolong saya dimotivasi. Itu keliru. Kenapa? Karena tanggung jawab memotivasi diri kita bukan terletak di orang lain, tapi di diri kita. 100.000%. Jadi kalau kita bilang, tolong mas, tolong bro, tolong sis, tolong saya dimotivasi, itu ngawur. Loh, coach katanya people. Maksud saya adalah kita harus ketemu dengan orang-orang yang memang akan secara nggak sengaja memotivasi kita. Bukan kita minta dia motivasi kita. Lah emang kerjanya dia motivasi kita. Mau bayar berapa kan nggak lucu. Kecuali dia motivator loh ya. Tugasnya dia mau motivator. Tapi justru malah buat saya motivator itu adalah untuk menyemangati saja, ya, bukan untuk memotivasi. Oke, jadi jangan cari orang untuk nodong. Tolong saya dimotivasi. Itu mental yang keliru. Kenapa keliru? Pertama adalah berarti kita nggak tahu sendiri apa yang membuat kita tidak motivasi. Tadi saya jelaskan di awal. Pertama, mungkin karena dia tidak memiliki tujuan, tidak memiliki impian, tidak memiliki mimpi, Kedua, dia memiliki tujuan, tapi tidak tahu caranya. Atau yang ketiga, dia tahu caranya, sudah memiliki tujuan, tapi kalau dijalankan uangnya tenang, sehingga timbul demotivasi. Jelas dulu ini. Jelaskan dulu ini yang mana nih? Dari tiga ini yang mana? Atau memang malas?
ya, sudah tahu tapi malas melakukan, itu which is totally different, ya. Nah, setelah tahu, kita cari, ya kalau misalkan dimotivasi, cari orang yang memang sudah pernah mencapai goal itu dan sudah mengerti caranya bagaimana walaupun susah, ya. Kalau dia motivasi karena tidak memiliki goal, bergaulah dengan orang yang memiliki goal yang tinggi, yang memiliki goal yang sulit, walaupun standarnya kita mulainya dari titik yang sama. Kalau dia tidak memiliki cara mencapai goal itu, bergabunglah dengan orang-orang juga sama-sama fighting mencapai goal yang sama. Nah, itu baru kita namanya memotivasi diri sendiri. Itu baru pertama ya, ada 5 ya, ada 4 lagi. Itu Mbak Mega. Ya, kita jeda terlebih dahulu ya Coach ya. Untuk selengkapnya nanti sahabat suara Jawa Timur maksudnya nanti akan kembali lagi di program Business Talk. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Ya, sahabat pengen wajah cerah dan glowing tapi nggak bikin kantong kering? Yuk ke Ella Skincare. Dapatkan diskon 50% untuk semua jenis treatment seperti Korean Bright Tonight, Acne Contour Treatment, DNA Salmon Skin Booster, APL, dan masih banyak lagi syarat dan ketentuan juga berlaku. Yuk rasakan pengalaman treatment nyaman dan dengan staf yang ramah, memberikan hasil nyata dan harga yang terjangkau. Berbagai treatment dan produk berkualitas yang sudah BPOM, Ella Skincare di Jalan Ayani nomor 40, Kelurahan Sidokumpul, Sidoarjo. Untuk reservasi bisa hubungi nomor 0812 3688 1384. 0812 3688 1384. Ella Skincare merawat, semua bisa bersih berkilau. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Rohali Esa bin Sewarjo. Dulu tinggal di Dusun Ngingas, RT 12 RW 10, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Rohali bin Sewarjo dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo di Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Kamis 17 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Rudi Hartono bin Sutaji, dulu tinggal di Dusun Kedung Sumur, RT 7 RW 4, Desa Ketajen, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Rudi Hartono bin Sutaji dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo di Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Kamis 17 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kita masih di program Business Talk bersama Coach Hamri. Nah ini berbicara mengenai motivasi ya, ini ya perlu atau enggak, atau emang males nih si pebisnisnya atau CEO
yang memiliki perusahaan ini. Kalau tadi udah dijelasin ada 5, nah ini mungkin untuk menghindari rasa malas sendiri ya saat di dunia bisnis, apa yang harus dilakukan oleh pebisnis ini? Mungkin salah satu dari list tadi 5 yang disebutkan atau yang dijelaskan oleh Coach Amri tadi. Boleh Coach dijelaskan? Ya, jadi yang kedua ini memang tentang feeling ya. Jadi kalau tadi pertama tentang people, yang kedua tentang perasaan ya. Ada rasa di situ. Yaitu namanya adalah rasa sakit atau rasa nikmat ya. Jadi manusia itu menghindari sakit menuju nikmat. Tapi kekuatan paling besarnya adalah bukan menuju nikmat, tapi menghindari sakit. Jadi kalau rasa malas itu muncul atau dimotivasi atau tidak bergerak menuju ke arah kita, maka kita harus memiliki trik ya, kita mesti trik ya. Contoh Mbak Mega merasa malas ya, coba deh kasih hutang yang produktif lah, cicil rumah, cicil mobil untuk pekerjaan, cicil motor gitu ya. Tiba-tiba kan malasnya hilang, nah kan ada cicilan. Yeah. Nah itu namanya adalah ngetrik ya, ada triknya yaitu memaksa kita untuk mempunyai perasaan tidak tenang. Jadi kalau perasaan kita tuh damai, tenang, nyaman, itu adalah kondisi yang sangat berbahaya. Karena kita tahu bahwa itu pasti menjerumuskan kita ke rasa malas. Ya, rasa malas bukan berarti pemalas ya. Kalau rasa malas itu berarti ya tiba-tiba hari ini mager, ya, tidak mau bergerak. Ya, tapi kalau kita punya tanggungan, ya tentu harus dipenuhi tanggungan. Kalau kita punya tanggung jawab, perlu kita penuhi tanggung jawabnya. Karena itu ciptakan tanggung jawab itu sendiri. Tapi jangan ngawur ya, jangan hutang ngawur ya, hutang yang konsumtif, ya cari hutang yang produktif. Ya misalkan hutang, kalau kita oke dengan hutang loh ya, ada beberapa teman yang mungkin nggak boleh hutang, oke kita cari jalan lain. Tapi intinya supaya gambar ilustrasinya gamblang, saya pakai hutang dulu. Ya misalkan hutang untuk membuat usaha baru, kongsi partner patungan, kita taruh uang tabungan kita untuk buat usaha baru. Ini akan membuat tekanan mental yang cukup besar buat kita untuk tidak bisa malas. Karena uang kita akan hilang. Ingat, kita akan jauh lebih takut terhadap kesakitan daripada bergairah terhadap keberhasilan. Saya ulangi lagi, kita jauh lebih takut terhadap kegagalan, kehilangan sesuatu, daripada bergairah terhadap keberhasilan. Itu manusia punya DNA. Tidak bisa, that's the DNA of human being. Saya, Anda, termasuk semuanya yang mendengarkan. Kalau kita tahu bahwa manusia bergerak karena dia takut, maka munculkan takut-takut yang lebih. Nah, ada beberapa yang dosisnya itu harus ekstrim sekali, sampai all in, all in itu maksudnya semuanya dipertaruhkan. Itu namanya manusia yang memang benar-benar butuh dosis luar biasa. Ada yang disentil dikit sudah takut. Ya, disentil dikit udah takut. Misalkan tanyain, besok anakmu kalau menikah nggak punya dana loh, wah sudah kepikiran. Ya, besok nanti kalau sudah besar anakmu nanti nggak bisa punya modal loh ya untuk usaha. Wah kamu nggak punya ngasih uang loh, waduh itu sudah kepikiran. Itu sedikit aja udah tersentil. Ada yang cuek, ada yang nggak peduli. Ya itu berarti harus digenjot dengan ketakutan yang ekstrim. Nah ini yang saya bilang teman-teman, kita harus tahu diri lah ya. Jadi ilmu motivasi ini adalah ilmu paham diri dulu. Ilmu motivasi itu ilmu mengerti tentang siapa kita, apa yang membuat kita tik, apa yang membuat kita bergerak, apa yang membuat kita oke, let's go, ya. Jadi itu ada. Nah, coach, tapi saya punya prinsip nggak cuma takut, saya juga punya namanya bergairah untuk kenikmatan. Boleh, kalau kita sudah terbiasa, kita juga bisa memotivasi diri kita untuk bergerak menuju yang kita inginkan, ya, punya rumah impian, punya pesawat terbang pribadi seperti ala-ala artis ya, apapun yang membuat kita bergerak. Tapi ingat, 99% manusia digerakkan oleh takut gagal atau kehilangan sesuatu, bukan bergairah karena keberhasilan. Contoh gini ya, banyak orang bilang ketika tanyain, kamu nggak pengen ya punya rumah seperti artis A? Alah, harta nggak dibawa mati, lah. Selalu bilang gitu kan, kamu nggak pengen ya punya mobil seperti itu? Gue pasti serempet, tambah ngamuk, tambah gondok loh. Ini adalah bukti nyata di dalam manusia. Saya nggak bilang Indonesia ya, seluruh dunia ya, seluruh dunia. Manusia itu kurang bergairah akan keberhasilan. Selalu bisa menjustifikasi kalau nggak dapat ya ora popo.
Kalau nggak bisa ya ora popo, ora usah ngejar. Ini mung cuman dunia tok ya, ini cuman dunia saja. Ini fana, ini sesuatu yang bukan salah, tapi memang perspektif kita nggak tahu kenapa dari dulu, dari nenek moyang kita, itu yang bergairah menuju keberhasilan itu cuman di bawah 1%. Ya tokoh-tokoh dunia yang luar biasa seperti almarhum Steve Jobs, itu adalah tokoh-tokoh yang memang bergerak karena kegairahan, bergairah menuju keberhasilan. Saya seperti Mbak Beka, itu nggak ke sana. Karena itu kita mesti memberikan rasa takut di dalam diri kita, gitu ya. Itu yang kedua. Nah, jadi kalau teman-teman bisa mendengarkan acara ini, bisa merenung gitu ya. Saya itu takut apa yang perlu saya timbulkan. Coach, saya punya takut sudah berlebihan sampai saya stres. Nah, ini urusan lain lagi. Ya. Jadi ada beberapa orang yang lumpuh, paralyzed, lumpuh secara psikologis, ya, paralyzed secara psikologi. Tidak bergerak karena benar-benar stres, overload. Ini overload, ini overdosis. Jadi dosisnya itu harus pas, Pak Mega. Kita mesti tahu, kita harus memberikan ketakutan, tekanan kepada kita seperti apa. Gravity ya, daya tarik kita terhadap bergerak itu harus ditentukan. Kalau gravitinya terlalu besar, gravitasinya terlalu besar, ya tentu kita nggak bisa bergerak. Kita malah semaput. Itu nomor 2. Ya. Jadi ada people. Kedua adalah feeling ya, sakit atau nikmat. Ingat manusia 1000% pasti akan menghindari sakit dulu sebelum menuju nikmat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesempatan. Nah, ini udah permainan otak nih. Jadi yang kalau kedua feeling, yang ketiga otak, opportunity, kesempatan. Manusia saya tidak termotivasi, tidak ada motivasi karena ilmu pengetahuannya kurang. Bacanya kurang, dolani kurang adoh, ya, mainnya kurang jauh. Itu artinya apa? Asupan informasi di otak kita itu kurang. Opportunity atau kesempatan itu menggairahkan kita bergerak. Kalau informasinya komplit. Ya, kalau ceritanya seperti ini, ada orang tahu kalau di depan itu ada harta karun. Tinggal digali 1 meter dapat uang 1 triliun. Ya tentu dia akan bergerak. Karena apa? Informasinya jelas. Nah, saya tidak tahu di depan saya persis itu ada harta karun, cuma 1 meter saya gali dapat 1 triliun. Tentu saya tidak bergerak. Opportunity itu berhubungan dengan informasi yang kita masukkan ke dalam otak kita. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang bergerak terus itu karena dia bacanya bagus, karena dia internet browsingnya sehat, ya, karena dia membaca network, dia membaca informasi laporan bisnis yang baik. Ya, ingat sekali lagi saya nggak bilang nggak boleh hiburan loh ya, boleh kita cari hiburan, boleh. Saya juga kadang-kadang menyenangkan kok melihat orang-orang lucu-lucu di TikTok segala macam. Tapi jangan kebanyakan. Terus dengerin gosip-gosip, waduh, itu kan hiburan. Tapi kalau kebablas, kita nggak ada informasi yang mencetuskan niat untuk bergerak. Ini tidak bagus untuk kita. Ya, jadi yang ketiga ini opportunity atau kesempatan bahasa Indonesianya. Bagaimana kesempatan muncul? Ya, informasinya ditambah dong. Kalau saya tahu bahwa ternyata ada harga properti sekarang lebih murah karena apa? Negara Indonesia lagi membantu bisnis properti sehingga menolkan PPN-nya misalkan ya, atau mengurangi pajaknya. Nah, kalau informasi ini tidak sampai di kita, tentu kita nggak akan termotivasi untuk berpikir, wah berarti sekarang saatnya beli properti. Ya, jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Baru 3, 2 lagi saya akan bahas. Dari 3 ini sebetulnya Anda mesti mulai dari mana? Terserah, tidak harus urut. Ya, tidak harus urut kita bergeraknya, tapi kita harus memiliki niat untuk mengakuisisi atau mentombol on-kan salah satu dari 5 tadi. 3 ini yang pertama yang paling kuat, 2 itu ada tambahannya, tapi 3 ini adalah yang paling kuat. Ya, 1 adalah siapa orang yang bergerak, yang bergaul dengan kita, cari orang-orang yang memang akan memotivasi kita. Ingat, dilarang nodong, tolong dong dimotivasi, itu dilarang, itu hukumnya jelek gitu ya. Kitanya jelek, bukan orangnya yang jelek, kita yang jelek. Kedua adalah kita akan menggunakan feeling kita, takut menghindari sakit, takut kehilangan, atau kita bergairah menuju nikmat. Tapi itu hanya 1% populasi di dunia, kurang dari 1%. 99,9% adalah takut kehilangan sesuatu. Yang ketiga adalah
informasinya ditambah dong, bacanya diperkuat dong, lihat beritanya yang positif dong, gitu ya. Positif itu maksudnya ada berita yang bermanfaat untuk bisnis, kalau di bisnis ya. Hari ini kan kita bicara bisnis. Mainnya yang positif dong, dolane sing rada adoh dong, kopi ini kurang pahit ya. Dolane kurang adoh, kopi ini kurang pahit ya. Turumu kurang bengi ya, tidurnya kurang malam, kopinya kurang pahit, mainnya kurang jauh. Katanya begitu kan. Nah, itu berarti apa? Opportunity-nya nggak dapat karena informasinya kurang bagus, kurang berkualitas. Itu Mbak Mega. Oke, berarti kalau gitu tuh udah dijelasin itu tadi, kira-kira ini ada nggak sih waktu untuk kita sebagai pebisnis untuk melakukan refreshing agar tidak mengalami kejenuhan itu? Kalau refreshing sebetulnya kita nggak usah diajarin ya. Jadi sebetulnya ini pertanyaan baik sekali ya, karena kita sebetulnya refreshing itu untuk orang-orang yang memang sudah motivasinya jelas, kita butuh refreshing. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya motivasi terus refreshing kan jadinya malah nggak motivasi, gitu ya. Jadi kalau kita punya punya konsep kita jenuh. Nah, mari kita bahas sedikit. Ini menarik. Jenuh itu apa sih? Jenuh itu melakukan sesuatu berulang-ulang tanpa menghasilkan sesuatu. Itu jenuh. Penekatannya adalah tanpa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau yang kita harapkan. Nah, misalkan Mbak Mega punya kantong ajaib. Kalau Mbak Mega masukkan Rp1, keluarnya Rp2. Hebat. Wah, hebat itu. Masukkan 1, keluarkan 2. Gerakannya simple, cuman ambil uang, masukkan ke kantong itu, ambil uang lagi, hasilnya kali lipat 2. Itu pekerjaannya gampang toh? Gampang kan? Sekali. Gampang banget, nggak usah mikir kan? Iya, nggak usah mikir. Pertanyaan saya, kok kita nggak jenuh? Kok Mbak Mega nggak jenuh melakukan itu berkali-kali? Karena ada rasa suka itu tadi ya, karena gampang itu tadi. Bukan gampang, berkali-kali. Karena dia 1 keluar Rp1 keluar langsung jadi 2. Gitu. Rp2. Kalau diulang terus sampai 1000 kali, itu nggak bakal berhenti. Pertanyaan saya, kok Mbak Mega nggak jenuh masukin Rp1, Rp2, masukin Rp1.000, Rp2.000, masukin 1 juta, 2 juta. Walaupun kerjaannya terkesan konyol dan tidak harus mikir, kok nggak jenuh? Karena walaupun pekerjaan diulang-ulang, dia menghasilkan hasil yang kita inginkan. Jadi kalau jenuh itu, pekerjaan diulang-ulang, tapi orang maju-maju, orang ini hasilnya. Itu jenuh. Jadi tapi kalau dia gitu ya? Hasilnya stagnan. Yeah. Jadi prosesnya bisa diulang-ulang. Karena ada bilang, kok saya jenuh karena kerjaan saya ini aja. Berarti bukan jenuh itu. Berarti hasilnya kurang hebat. Otak bawah sadar kita itu mengharapkan Anda melakukan sesuatu, hasilnya mana? Jadi kita itu adalah manusia yang otaknya super genius. Dia akan menagih kita. Kalau kita mencangkul sawah, kapan panennya? Kalau kita menanam tomat, kapan metik tomatnya? Kalau kita menginvestasikan uang di bisnis, kapan kembalinya? Ya, kalau kita pacaran, kapan menikahnya? Gitu loh. Otak kita ini nagih. Nah, karena dia menagih, kita tidak bisa menjawab itu. Lama-lama otaknya bilang, wes stop wae, ki orane hasilnya, ki ora maju-maju. Itu namanya jenuh. Jadi sebetulnya jenuh itu adalah bentuk dimotivasi, karena ingat apa tuh dimotivasi? Karena kita bergerak menuju ke hal yang kita inginkan dengan cara yang kita tahu, tapi tidak ada kemajuan. Jadi jenuh itu adalah dimotivasi, cuma bahasa lain jenuh. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini, sebenarnya jenuh itu adalah kita perlu mengetahui cara lain. Kita perlu belajar, kita perlu bergaul dengan cara lain. Refreshing, yang dimaksudkan refreshing, itu adalah kita mencari, tadi 3 pertama apa? Kita mencari apa? People yang baru, kita mencari orang yang baru, kita mencari lingkungan yang baru, kita mencari influencer yang baru. Influencer bukan media sosial ya, bukan medsos ya, influencer di dalam kehidupan nyata ya, yang bisa kita deketin, kita ajak ngomong, kita diskusi, kita Zoom call ya. Kita cari varian nih, refreshing ya. Kita cari varian baru, tekanannya apa yang kita baru, pain apa, sakit apa yang kita perlu timbulkan, pleasure apa yang perlu kita tambahkan. Gairah baru apa seperti yang kita inginkan ya. Yang ketiga adalah opportunity, informasi baru apa yang kita ingin tambahkan, belajar buku baru apa yang kita inginkan. Nah, ini triknya ya.
Karena orang mikir, coach saya adalah pebisnis, saya hanya baca buku bisnis. No, that is wrong. Kalau Anda mau refreshing, baca buku tentang science, baca buku tentang art, baca buku tentang social, ya, ekonomi, apapun juga, itu akan membuat kita menjadi paham sudut pandang orang lain dengan disiplin ilmu yang berbeda. Dan ini kan menimbulkan sesuatu yang baru. Oh iya ya, orang seni itu lihat seperti ini ya. Jalan-jalan refreshing. Jangan cuma jalan-jalan, kita lihat bisnis orang lain. Ya, karena dulu saya ingat ya, waktu masih sebelum pandemi ya, jauh sebelum pandemi ya, 2-3 tahun lalu, ketika saya tidak ada lagi gairah, wah, coach juga bisa jenuh. Oh, bisa dong, manusia kan pasti jenuh ya. Maka saya akan menggunakan ilmu yang saya sharekan. Ini saya pakai sendiri setiap hari. Apa yang saya mesti ubah ya? Saya mau refresh, apa yang saya mesti ubah? Maka salah satu caranya adalah saya jalan-jalan tuh ke salah satu hotel bintang 5 ya di Surabaya, karena saya domisili Surabaya. Saya duduk di lobinya, nggak bayar kok ya. Parkir pun gratis, kan hotel bintang 5 tuh parkirnya gratis ya. Kita tinggal duduk, yang penting nggak bisa minum gitu ya, di lobi loh ya, jangan di kafe. Kalau kafe ya suruh minum nanti ya, ditagih sama orangnya mau minum apa mas. Dimintain bill ya nanti ya. Iya dong, ini namanya kafe ya. Tapi kalau di lobinya kan gratis. Saya duduk di lobinya, saya menikmati suasana dinginnya AC, wanginya hotel. Sudah, itu aja saya tunggu sampai 1 jam, 2 jam. Saya lihat orang keliling. Oh, orang itu bajunya bagus ya. Orang itu bisnis apa ya? Nah, kadang-kadang malah saya sapa. Hai, gimana kabarnya bisnis? Oke loh. Dari mana Bapak? Oh, kebetulan saya di sini jalan-jalan gitu. Kadang-kadang ada orang yang nggak suka sama saya, kemudian pikir orang ini aneh kenapa. Tapi ada orang yang ngajak ngomong sama saya. Kayak begini-begini itu kita perlu budayakan. Itu cara saya. Nggak mesti ditiru plak ketiplak gitu ya. Tapi Anda bisa melihat bahwa untuk refreshing itu kumpul dengan orang lain, tanya dengan orang lain, lihat profesinya apa, belajar disiplin ilmu baru. Ini lagi heboh nih ya, tentang kripto, tentang saham, walaupun ini bukan ilmu lama, tapi sekarang lagi naik daun lagi. Nah, jadi teman-teman bisa juga belajar ikut kelasnya, kripto seperti apa, itu refreshing. Kenapa? Anda akan mendapatkan informasi yang baru, Anda akan memiliki pain baru, karena Anda mesti invest kalau memang mau, dan Anda memiliki people baru, kelompok baru. Jadi dapat 3 paket 1 for 3 gitu ya. Dapat kelompok teman main baru, pemikirnya beda, ada pain baru, ada tantangan baru, dan ada opportunity, kesempatan baru, karena informasi ilmunya yang kita pelajari baru. Gitu caranya Mbak Mega. Oke, kita jeda terlebih dahulu ya Coach ya, untuk sesi selanjutnya. Ya, bagi sahabat yang ingin bergabung bersama kita, bisa melalui hubungin di nomor redaksi kita di 0811309109, atau bisa juga bagi sahabat Jawa Timur yang ingin bergabung atau bertanya, bisa langsung aja mampir di YouTube live kami di Suara Sidoarjo Live. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkalin Powerade. Cheers Alkalin air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers bisa hubungi di nomor Sutrisno 0821 4225 6646. 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Yogi Ferdiansyah bin Mariono, dulu tinggal di Dusun Semambung, RT 4 RW 4, Kelurahan Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Yogi Ferdiansyah bin Mariono dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Kamis, 17 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Ya, kita masih bersama di Business Talk bersama Coach Amri. Nah, kita berbicara mengenai butuh motivasi atau emang males ya. Nah, ini kita menyambung lagi dari perbincangan tadi Coach Amri yang udah memberikan tips juga mengenai seputar pebisnis yang perlu mendapatkan motivasi, yakni ada tadi 5 yang disebutin. Dan ini beberapa ada pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp redaksi kami ya Coach ya. Ya, silakan. Ini benar nggak sih Coach, ini dari Nisa di Porong. Ini tidak butuh kata-kata tapi tindakan, tidak butuh teori tapi praktek gitu. Oh Nisa, thank you. Wow, ini singkat jelas padat gitu ya. Menohok gitu ya. Iya. Jadi pada akhirnya tentu yang namanya motivasi itu kan saya katakan kan movere ya. Bahasa Latin movere itu berarti move atau bergerak, to move, bergerak. Jadi yang namanya motivasi itu memang timbul karena action, betul ya. Jadi kita perlu bergerak. Pada akhirnya kita akan perlu bergerak. Kalau kita tidak bergerak, maka enggak. Ini contoh ya, orang malas lari pagi. Coba aja ya. Kita malas lari pagi. Kita tidak termotivasi lari pagi. Aduh, ngapain sih keringetan panas, nggak enak, capek, semua sakit. Begitu kita bergerak, setengah kilo aja, rasa malasnya hilang. Bahkan muncul endorfin, muncul sebuah senyawa kimia di otak kita untuk menikmati proses kita. Untuk, asik juga ya, keren juga. Ini degupan jantungnya nyaman juga. Waduh, tambah seru nih. Ya, kenapa? Karena motivasi itu muncul karena gerakan. Itu kenapa kita bilang kalau Anda benar-benar orang yang pebisnis, tidak boleh, tidak wajib, harus, kudu olahraga rutin. Karena itu memang bergerak. Nah, tapi hati-hati. Tidak semuanya motivasi sembuh karena bergerak, walaupun kebanyakan 60% lebih sembuh karena atau muncul karena gerakan, gitu ya. Bisa juga karena pikiran. Tadi yang saya katakan tadi dimotivasi, sudah mencoba berkali-kali, semakin banyak action, kok semakin buntu ya. Semakin banyak action, semakin banyak jualan, kok semakin boncos ya. Semakin banyak tawarin, kok semakin banyak ditolak, semakin nggak bisa jualan. Semakin bodoh ya rasanya saya. Kok tambah bisnis lama, tambah capek, pagi bangun, sore, malam sampai mau jam 10 malam baru selesai istirahat, setiap hari gitu diulang ping berapa ribu hari, berapa tahun, kok sama aja hasilnya. Nah, di sini obatnya bukan bergerak, karena dia sudah melakukan gerakan berulang-ulang, tapi hasilnya sama aja. Ini berat kasus ya, karena itu kita mesti lihat dulu. People-nya, cara bergaulnya itu tidak benar, kurang benar, orang-orangnya kurang tepat, kurang relevan dengan goal-nya apa. Jadi ada kelompok orang yang relevan dengan guru kita, ada kelompok teman yang nggak relevan. Tidak berarti kita pilih teman. Semua kita teman, semua kita hargai, semua kita hubungannya harus harmonis. Tapi tentu kita harus memprioritaskan kelompok orang yang teman yang memiliki goal yang relevan dengan kita. Ya, atau karena kita memiliki informasi yang kurang belajar, kurang teknik, kurang bergaul segala macam ya. Atau kita karena tidak memiliki tanggung jawab baru. Kurang pain, kurang sakit hidup kita. Nah, ini yang mana yang kita perlu tambah dosisnya. Tidak semua harus dihantam kromo, harus pas. Gitu ya, itu ya Nisa ya. Semoga bermanfaat ini. Nah, sebentar, saya kadung mau bicara ini mumpung. Jadi kalau teman-teman merasa, iya ya saya juga kurang bergaul, saya kurang ketemu sama orang lain, kita punya waktu banyak sendiri, nggak bisa ngobrol dengan yang lain, kurang ketemu sama pebisnis. Nah, kita ada wadahnya, namanya klinik bisnis. Klinik bisnis Anda bisa gabung, ini online ya, karena masih pandemi ya. Klinik bisnis Anda bisa gabung ya, dan ini bagusnya ceritanya adalah kita undang nih. Jadi Anda jadi tamu yang memang kita undang, otomatis tentu tidak ada fee-nya, free ya. Tapi terbatas ya, Anda harus daftar dulu. Bisa cek gimana? Anda bisa telepon ke 031 739
031 739 063 kali. Iya. Nanti diulang lagi sama Mega di akhir acara ya. Tapi Iya, Anda bisa boleh. telepon, Anda bisa telepon, Anda bisa daftar. Ya, jadi kita undang teman-teman yang memang butuh lingkungan baru, kita butuh diskusi baru, butuh informasi baru, butuh teknik baru, butuh ilmu baru, butuh rekanan baru, butuh network baru. Silakan, kita buka acara free. Silakan dimanfaatkan kesempatannya ya. Jadi jangan bilang nanti barang coaching Indonesia nggak ada yang free. Banyak kok yang free, bagus-bagus pula gitu ya. Tapi silakan dimanfaatkan. Baik, itu tadi Mbak Nisa ya, dan dari Porong ya, itu pertanyaannya sekaligus membantu juga untuk jawabannya, untuk diberikan solusi, untuk mendekat ke para coach dari Bara Coaching Indonesia. Nanti bisa Mbak Nisa juga menemukan solusi bisnis yang diatasi atau ditangani oleh coach-coach yang handal nih ya, seputar bisnis. Ini kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang masuk nih Coach, mengenai motivasi dari segi sosiologi. Ini gimana sih dari Denny di Waru? Ya, sosiologi kalau saya nggak salah paham ya, mohon dikoreksi kalau keliru, kan berarti kan lingkungan sekitar ya. Jadi motivasi ini akan muncul sendirinya secara alamiah kalau kita suka berbicara dengan siapa. Intinya kita bergaul dengan siapa jadi apa ya. Jadi secara sosiologi itu kalau yang dimasukkan oleh tadi Bang Denny ya, betul ya? Iya, Bang Denny. Jadi kalau itu yang dimasukkan, tapi kalau itu bukan, tolong dikoreksi saya. Nah, artinya kalau kita mau kumpul dengan orang-orang yang positif, yang membantu kita menuju goal kita harus mengkurasi. Apa tuh kurasi? Kita harus memilih dan memilah orang-orang yang kita mau ajak bergaul. Coach saya ini kan, nah ini kebanyakan para teman-teman itu biasanya ketika mereka bergaul, mereka menunggu secara pasif sampai pergaulannya itu yang dekat ke mereka. Jadi biarkan alam yang mendesain coach. Saya terserah sama nasib saja. Saya percaya dengan garis tangan saya. Jadi kalau saya dikasih teman-teman yang seperti ini, memang sudah waktunya saya bergaul dengan teman-teman seperti ini. Aduh, jangan ya. Jangan menyerahkan diri kepada lingkungan. Kita yang membentuk lingkungan kita. Itu penekanan kata-kata dari guru saya itu ya. Selalu dia mengatakan lingkungan itu adalah apa yang Anda pilih. Bukan Anda tidak bisa keluar dari lingkungan itu karena sudah kejeblos, tergiring apapun bahasanya ya, terperangkap. No. Anda yang memilih lingkungan. If you do not like your surrounding, get out of it. Kalau Anda nggak suka dengan sekeliling Anda, keluar dari lingkungan itu. Tapi rumah saya ya memang di sekitar sini, Pak. Saya nggak punya waktu, nggak punya uang, saya nggak punya uang untuk pindah rumah. Ya oke. Jadi spend waktu Anda lebih banyak di luar rumah, di luar lingkungan RT Anda. Ini saya nggak bilang apa ya, tapi contoh-contoh yang memang biasanya ditanyakan kepada saya. Spend waktu Anda lebih banyak di luar RT Anda, di luar lingkungan Anda, daripada Anda spend di rumah. Ya, lebih banyak keluar ya, hangout dengan teman, keluar warung kemana, tapi harus diajak ngomong yang sesuai dengan Anda pilih. Anda pilih lingkungan Anda. Jadi jangan jadi pohon. Kita bukan pohon. Pohon itu kalau ditancapkan ya sudah tumbuhnya di situ kan. Ya, kalau tanaman ditancapkan dia tidak bisa milih gitu ya. Pokoknya kalau manusianya, petaninya cabut pohonnya, kemudian digali tanah di tempat lain, ya dia akan tumbuh di situ. Manusia kan punya kaki, bro, sis. Ya kalau Anda dipindahkan oleh lingkungan, oleh alam ke tempat tertentu, ya kalau nggak cocok ya keluarlah. Itu namanya manusia itu makhluk yang dewasa, makhluk yang punya akal budi. Gitu ya. Semoga membantu. Ya itu tadi ya jawaban dari Coach Chamri ya, Mas Dani di Porong. Dan kita ini ada pertanyaan masuk lagi nih dari Anton di Porong juga. Ini pertanyaannya begini Coach. Motivasi saya pada istri saya, tapi istri saya sudah almarhum. Lalu bagaimana cara saya bisa bergairah untuk menuju goal usaha-usaha saya yang mangkrak ini? Bisa nggak saya itu melakukan itu? Gimana caranya? Nah ini. Iya, thank you, Bang. Ini siapa tadi namanya? Anton ya? Iya Anton. Kak Anton, thank you untuk sharingnya ya. Saya appreciate you share sesuatu yang sangat personal seperti ini. Ya dengan segala hormat kepada almarhumah. Poinnya begini, setiap orang itu kan memiliki blueprint, impian di dalam diri sendiri.
Kadang orang itu mengcopy impian orang lain. Ya dalam hal ini mungkin Kak Anton mengcopy atau mengambil blueprint atau goal daripada idealisme daripada almarhumah istri. Itu saja yang dipakai sebagai diadopsi sebagai blueprintnya Kak Anton. Ya, bisa ngerti ya. Jadi blueprint atau goal atau impian atau dream daripada istri, almarhumah istri itu dipakai sebagai blueprintnya Kak Anton. Jadi walaupun sudah tidak bisa bertemu dengan istri, sudah berpulang istrinya, tapi Anda masih memiliki jiwanya, masih memiliki mind-nya, masih memiliki soul-nya, yaitu dengan menghidupkan impian daripada istrinya dengan di bisnis itu. Itu salah satu yang saya pernah sharing ke teman-teman. Ada juga kasus seperti ini, tapi untuk orang tuanya bukan istri ya. Jadi ambil saja, ambil jadi blueprintnya. Anggap Anda sebagai pemain olahraga estafet, ya si almarhumah istri memberikan tongkat estafet ke Anda sekarang. Lah masa mau dijatuhkan, ya masa mau disengaja dijatuhkan, dibiarkan sampai kalah di pertandingan? Ya fight dong, lari dong. Kan itu kan amanahnya dari istri. Itu ya Kak Anton ya. Ya, jadi itu caranya sih menurut saya. Tapi ya karena ini masalah pribadi sekali, masalah personal, Anda bisa anggap ini sebagai salah satu rujukan referensi omongan saya, bicara apa yang saya sarankan, siapa tahu membantu. Yeah. Ya. Ini boleh nggak sih kalau disaranin untuk join di klinik bisnis bersama para coach Jibara Coaching Indonesia ini tentunya? Silakan, boleh. Silakan diulangi lagi, Mbak Mega. Iya. Bagi Mas Anton boleh itu tadi join di klinik bisnis bersama para coaching dari Bara Coaching Indonesia, bisa menghubungi di nomor 031-739-0666. 6-nya 3 kali ya. Dan ini pertanyaan yang terakhir nih Coach, mengenai benar gak sih Coach kalau pebisnis bisa termotivasi untuk bergerak gara-gara sesuatu yang lagi viral atau lagi happening? Ini dari Putri di Waru ini. Ya, banget ya. Jadi ini masuk ke 2 terakhir. Jadi kan saya jadikan 5 ya. Jadi ada people, ada manusianya, ada kemudian feelingnya, ada yang namanya opportunity atau informasi. Ada 2 ini bonus sebetulnya ya. Sebetulnya tidak terlalu signifikan, tapi kita bahas dulu. Cepat aja, waktu 3 sedikit. 2 itu adalah risiko, yang keempat, dan yang kelima reward. Yang dimasukkan dengan yang viral itu adalah yang reward itu. Ya, risiko dan reward. Jadi termasuk yang ya saya nggak sebutin brand ya, yang restoran fast food yang luar biasa join dengan boy band di Korea, yang sebut happening ya ini ya. Sangat happening. Itu adalah motivasi untuk menikmati reward yang sudah terlihat berhasil. Jadi kita ini menarik ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang heboh berhasil, kita langsung ikut-ikutan. Itu namanya reward. Motivasi untuk mengcopy paste. Risiko juga ada. Jadi risiko and reward ini satu paket sebetulnya, nomor 4 dan nomor 5. Kalau kita bisa mengerti rewardnya itu menarik sekali, kita ikutin, kita bisa hitung risikonya, dan kita anggap risikonya itu lebih kecil daripada rewardnya, kita ambil. Itu adalah bentuk kita memotivasi diri sendiri. Jadi jawabannya adalah 100% bisa. Anda bisa mengikuti yang viral sebagai bentuk reward yang Anda mau copy paste dalam kehidupan Anda. Ya, kok jangankan yang kemarin viral di bisnis fast food tadi. Yang cerita yang paling klasik kan segini loh. Mbak Mega lihat tetangga beli kulkas, kepingin beli kulkas. Iya. Ya, tetangga beli motor baru, aduh enaknya beli motor baru. Ya, bahkan ada meme, ada joke mengatakan zaman dulu kalau beli mobil yang kasih selamat 1 desa. Sekarang kalau beli mobil yang seujon 1 desa gitu kan. Iya, benar banget Coach. Iya. Ya, wah ini hasil uang apa gitu ya. Nah, jadi intinya itu sebetulnya 4 dan 5 risk and reward itu adalah bahasa kita namanya apa? Kita itu bisa bergerak karena iri. Karena kita iri, dengki, itu bisa bergerak. Tapi jangan pakai ini sebagai motor yang paling utama ya, karena ini ada efek negatifnya juga ya. Tapi bisa nggak? Bisa. Ya, 3 tadi yang paling kuat, 2 ini bonus. Manusia punya rasa iri, rasa ingin mengcopy, rasa ingin mencapai keberhasilan orang lain, rasa ingin merebut kebahagiaan orang lain, itu juga motivasi. Ya, tapi jangan terlalu kuat di situ, nanti malah jebol, nanti kita punya iman kita malah hancur ya. Tapi silakan bisa dipakai jika sekali pas. Ya. Jadi itu tadi ya. Betul. Semoga terjawab ya. Iya, dari pertanyaan dari Mbak Putri di Waru ya tadi ya, udah sekaligus paket komplit itu tadi. Oke Coach, untuk mengakhiri dari sesi Business Talk hari ini yang bertemakan butuh motivasi atau emang males ya, itu boleh nggak sih Coach? Ini ada titipan nggak sih? Mungkin ada closing statement dari. Ya,
Saya sarankan teman-teman mencoba dulu untuk mendaftar ke 031-739-063 kali. Memang nggak semuanya akan di-accept, kita mesti screening dulu ya. Ini karena undangan sifatnya jadi free, tidak berbayar. Tapi coba dulu ya, jangan patah semangat dulu. Coba dulu untuk coba telepon, siapa tahu beruntung dan bisa diundang ke klinik bisnis. Nanti kita bisa kumpul dengan teman-teman, para pengusaha, menambah wawasan dan kita semakin dewasa. Ya, jadi satu kalimat dari saya tentang motivasi ini, jangan pusingin tentang kata-kata orang atau pendapat orang yang tidak sesuai dengan goal kita. Ya, kita perlu pusingkan, kita perlu fokus ke kata-kata orang yang memang membantu kita mencapai goal. Jadi kalau orang bilang nggak mungkin, ya orang itu bukan masuk list kita yang perlu kita dengarkan. Kalau orang itu bilang mungkin, ya berarti dia masuk list daftar orang yang kita perlu dengarkan. Kira-kira begitu ya, paling gampangnya gitu lah ya, sehingga Anda menuju terus setiap langkah, setiap hari menuju goal kita. Semoga bermanfaat, saya mohon pamit, saya Hafri Rusdi dari para Coach Indonesia, salam the next level. Ya, terima kasih Coach. Itu tadi sahabat dari motivasi terakhir ya dari Coach Hamri mengenai tema kali ini ya. Butuh motivasi atau emang malas. Saya Mega Laksana sebagai radio host program Business Talk pagi ini pamit undur diri terlebih dahulu dan terima kasih sudah menyaksikan Business Talk edisi 17 Juni 2021 ini dan terima kasih dan juga selamat pagi.